Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat membantah dugaan penganiayaan terhadap seorang santriwati. 392 jamaah haji kloter 2 asal Kabupaten Lombok Tengah kembali ke tanah air. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat membantah dugaan penganiayaan terhadap seorang santriwatinya yang viral di media sosial dan korban dilarikan ke rumah sakit karena mengidap penyakit. Santriwati ini terlihat lemas di ruang perawatan RSUD Sujono Selong karena diduga dianiaya. Namun pihak Pondok Pesantren Al-Aziziyah Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat membantah dugaan penganiayaan terhadap seorang santriwati inisial N asal Nusa Tenggara Timur. Santriwati tersebut diduga menjadi korban penganiayaan lantaran mengalami pembengkakan di bagian sekitar mata dan kepala. Namun pihak pondok menyebut pembengkakan karena jerawat yang ada di dekat hidungnya. Salah satu pengasuh Ponpes Al-Aziziyah, Ustadz Haji Amiruddin menjelaskan, sebelum N mengalami pembengkakan diketahui N memiliki jerawat di bagian hidungnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak pondok pesantren dari sesama santriwati, N sempat menusuk jerawat tersebut menggunakan jarum pentul yang sudah berkarat. Santriwati tersebut didapati sudah mengalami pembengkakan di sekitar mata dengan kondisi tersebut. Amiruddin membantah peristiwa tersebut sebagai tindakan penganiayaan. Amiruddin tidak ingin dengan peristiwa tersebut mencoreng nama baik Ponpes Al-Aziziyah yang selama ini banyak menorehkan prestasi. N sendiri di mata teman-temannya dan ustazahnya merupakan santriwati yang baik sehingga disenangi oleh teman-temannya. Nggak ada peristiwa pemukulan. Kita sudah investigasi. Kalaupun ada yang menduga ada pemukulan, kami tantang, silahkan buktikan. Siapa pelakunya silahkan usut. Kepada pihak pewajib kami buka pintu lebar-lebar. Silahkan investigasi dan temukan siapa yang memukul. Kami buka pintu. Kami tidak akan menutup-nutupi oknum demi menjaga besar nama baik Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Pihak Ponpes juga membantah tidak bertanggung jawab atas kondisi santriwatinya. Perwakilan Ponpes sudah menjenguk kondisi korban di rumah sakit beberapa waktu lalu. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah calon siswa menangis karena tidak bisa diterima di SMPN 1 Gerung. Bahkan orang tua mereka pun protes terkait kebijakan pihak sekolah dalam penerimaan peserta didik baru. Kenapa, Bu? Sejumlah calon siswa yang dinyatakan tidak lolos pada PPDB di SMPN 1 Gerung Lombok Barat menangis. Mereka kecewa lantaran mereka sangat yakin bisa lolos dan diterima masuk sebagai siswa di sekolah tersebut. Sejumlah orang tua yang akan memasukkan anaknya di SMPN 1 Gerung memprotes pihak sekolah yang tidak adil dalam menentukan kuota untuk siswa di sekolah itu. Selain itu juga mereka memprotes kebijakan zonasi yang hanya merugikan calon siswa didik karena mereka patah semangat dalam menuntut ilmu. Ini nilai yang kecil diterima. Sementara anaknya Ibu? 84,62. Termasuk zonasi sini ya Bu ya? Iya. Tapi nggak diterima ya Pak? Zonasi ini kayaknya enggak ini sekali menurut saya pribadi ya. Karena mengingat anak-anak yang di luar sana banyak yang mau sekolah di sini hanya karena sekian persen untuk zonasi, jadi tertutup peluangnya dan untuk masuk. Sementara itu pihak sekolah menerangkan mereka menerima 324 calon siswa dari 403 pendaftar melalui 3 jalur yakni zonasi, prestasi, dan afirmasi. Sejumlah calon siswa pun diteliti dari prestasi, akademik, dan prestasi non-akademik. Kalaupun mereka secara akademik berprestasi boleh, tapi temannya yang lain itu ada akademik, ada non-akademik. Misalnya dia berprestasi olahraga,
Dua orang misalnya, satu berprestasi akademik bagus, satunya lagi bagus, tapi satunya prestasi non-akademik olahraga, maka yang akan kita ambil adalah yang dua-duanya, yang akademik dan non-akademik seperti olahraga tadi. Nah, itulah dasar pertimbangan. Makanya di dalam kepanitiaan itu lengkap dengan kepanitiaan seleksi. Sejumlah wali murid yang anaknya tidak diterima pun kini kesulitan memasukkan anaknya untuk bersekolah di SMP negeri di Lombok Barat dan mereka harus mencari sekolah swasta. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, fenomena judi online makin mengkhawatirkan di tengah masyarakat. Perputaran uang dalam permainan tersebut tidak tanggung-tanggung, bahkan mencapai hingga ratusan triliun rupiah. Perkembangan judi online semakin hari semakin meresahkan. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, yaitu periode 23 April hingga 17 Juni tahun ini, Barreskrim Polri telah mengungkap 318 kasus judi online. 464 pelaku ditangkap dengan total uang tunai yang disita sebanyak 67,5 miliar rupiah. Jumlah transaksi secara kuantitas yang terbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Menanggapi fenomena tersebut, tentu pemerintah tidak tinggal diam dan kita juga semua memiliki komitmen yang bersama untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. 2022 sampai dengan 2024 itu sudah melakukan penindakan seluruh Indonesia, itu 3.975 perkara. Dengan 3 tahun terakhir ada 5.982 tersangka dan situs yang diajukan pemblokiran selama 3 tahun terakhir 40.642 situs. Serta rekening yang dibekukan sebanyak 4.196 dan aset yang disita 817,4 miliar. Pemberantasan judi online tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Selain tidak terlibat dalam permainan itu, publik juga diminta aktif melaporkan setiap permainan judi yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling lengkap. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di aman di Jawa Barat. memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Semua
Apa sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas benar. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal betul-betul berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Dan Banjar Transport. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir. Jatuhan. Longsor. Gajah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa. Kembali berkelok Tumbang. dramatis. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. 392 jamaah haji kloter 2 asal Kabupaten Lombok Tengah kembali ke tanah air. Setiba di embarkasi Bandara Internasional Lombok, sejumlah jamaah haji langsung sujud syukur. Jamaah kloter 2 Utul Lombok Tengah kembali ke tanah air usai menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Setibanya di Bandara Lombok, jamaah berjumlah 392 ini turun dari pesawat langsung sujud syukur. Tidak sedikit jamaah merasa haru lantaran bisa kembali ke kampung halaman bertemu sanak keluarga. Selain itu, jamaah merasa bersyukur lantaran dapat menjalankan rukun haji dengan sempurna meskipun sempat terkendala cuaca yang cukup panas. Yang pertama yang membuat saya sedih, kami dapat melaksanakan haji dengan sempurna. Wallahu a'lam bagaimana penilaian Tuhan. Yang kedua, kami selamat dari bahaya panas. Kalau itu diekspos 5,5 itu mungkin total Mekah akan ada yang hadir. Sebelumnya jumlah jamaah haji Lombok Tengah pada kloter 2 Utu ini sebanyak 393 orang, namun 1 orang meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Suci. Lansia kita kalau tidak salah sekitar 9 orang. 9 orang yang lansia ya, yang resti yang perlu roda. Tapi kalau lansia secara keseluruhan 100.
Berapa orang keseluruhan pakai kursi roda? 8 kemarin yang kita mururkan. Yang sejak maghrib di Sementara itu, sebanyak 11 kloter asal NTB belum kembali ke tanah air dan dijadwalkan menyusul hingga 9 Juli 2024. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Jelang Pilkada Serentak 2024, KPU Lombok Timur terjunkan ribuan panitia pemutar akhiran data pemilih atau Pantarlih untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Sebanyak 3.720 Pantarlih diterjunkan KPU Lombok Timur untuk melakukan coklit terhadap 974.000 pemilih. Panitia pemutakhiran data pemilihan melakukan coklit perdana di kediaman pribadi pejabat Bupati Lombok Timur di Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Petugas Pantarlih didampingi Komisioner KPU dan Bawaslu melakukan pencocokan dan penelitian data pemilihan keluarga PJ Bupati Lombok Timur M. Juaini Taufik dan memasang stiker sebagai tanda data pemilih sudah dilakukan coklit. Selain mendatangi kediaman PJ Bupati Lombok Timur, Pantarlih juga melakukan kegiatan yang sama di rumah mantan Wakil Gubernur NTB yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo NTB, Hajah Siti Rohmi Jalilah. Maka saya juga dicoklitnya di rumah saya, tidak di rumah dinas gitu kan. Ya, ini juga penting untuk memastikan masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, yakni yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Ya tentunya harapan saya pilkada berjalan lancar ya, pesta demokrasi betul-betul pesta. Jadi kita berbahagia gitu menyongsong pilkada gubernur maupun bupati di NTB 2024 besok. Untuk Pilkada Serentak 2024 ini, KPU Lombok Timur menerjunkan 3.720 Pantarlih untuk melakukan coklit terhadap 974.000 data pemilih. Tahapan ini kita mulai pertanggal 24 ini adalah melakukan pencoklitan, yaitu pencocokan dan penelitian terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur untuk memastikan masyarakat kita di Lombok Timur itu terdata sebagai hak pilihnya. Petugas Pantarlih akan terus keliling mendatangi rumah warga melakukan coklit data pemilih selama 1 bulan dari tanggal 24 Juni sampai 24 Juli 2024 mendatang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pemkab Lombok Barat tekan angka inflasi di tengah tingginya harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Pemkab Lombok Barat desak seluruh OPD terkait maupun unsur vertikal lainnya untuk menjaga inflasi daerah. Berbagai upaya telah dilakukan tim TPID Pemda Lombok Barat, mulai dari rapat secara teknis dan menindaklanjuti berbagai informasi inflasi dalam bentuk aksi turun sidak pasar, mengadakan operasi pasar, dan bekerja sama dengan daerah lain. Selain itu, tim ini juga membentuk posko sigap inflasi daerah untuk mensinkronkan data lapangan terkait pergerakan harga yang terjadi setiap hari di pasaran. Dalam upaya menekan laju inflasi, seluruh OPD akan melaporkan hasil pemantauan harga di pasar sehingga adanya sinkronisasi untuk disampaikan ke Mendagri saat rakor secara virtual Gubernur dan Bupati se-NTB. Kemudian hasil rakor itu ditindaklanjuti oleh tim daerah untuk menentukan langkah apa yang perlu dilakukan dalam memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di distributor, serta menampung kendala yang ditemukan di lapangan. Kita membentuk tim pengendalian inflasi daerah untuk mensinkronkan data-data lapangan yang terkait dengan pergerakan harga-harga yang terjadi setiap hari di pasar yang menjadi barometer untuk mengetahui fluktuasi atau laju inflasi di daerah. Mempermudah pemantauan harga, Pemda berkolaborasi dengan distributor dengan menggelar operasi pasar. Pemicu inflasi saat ini beragam komoditas bahan pokok diantaranya bawang merah,
beras ayam ras, dan telur ayam ras. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Pelosok 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Permudah konektivitas dan aksesibilitas antar pulau Bandara Muhammad Kaharudin Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, buka rute baru penerbangan langsung dari Bali ke Sumbawa atau sebaliknya. Rute penerbangan dari Bali menuju Sumbawa dan sebaliknya dibuka Bandara Muhammad Kaharudin Sumbawa, NTB. Pembukaan rute ini bertujuan memperkuat konektivitas antar pulau dan membuka peluang baru bagi dunia bisnis dan pariwisata di Sumbawa. Dengan adanya rute baru, Sumbawa Denpasar akan memudahkan masyarakat Sumbawa serta para wisatawan dan pelaku pariwisata serta bisnis untuk masuk ke Sumbawa. Bagaimana pendapat Bapak tentang rute baru? Saya harap penerbangan ini yang dulunya 3 kali sehari itu harusnya dari pemerintah juga mendukung seperti itu. Karena untuk Sumbawa, kalau cuma 1 kali penerbangan, orang-orang yang datang ke sini jadi susah. Rute baru ini juga diharapkan akan memudahkan masyarakat Sumbawa dalam dunia transportasi. Dengan adanya rute baru ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan penerbangan dari Sumbawa ke luar pulau dan mendukung konektivitas pariwisata serta bisnis antara Bali, Lombok, dan Sumbawa. Dengan tambahan rute ini harapannya dapat memberikan layanan yang lebih, pilihan yang lebih banyak terkait penerbangan di Sumbawa, sehingga memudahkan ke masyarakat untuk bisa keluar ataupun masuk di Sumbawa. Penerbangan Denpasar Sumbawa sebanyak 1 kali sehari. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Masjid Quba di kota Madinah menjadi saksi perkembangan Islam. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Begitu pentingnya Masjid Quba, Rasul bahkan menyatakan sholat sunnah ini mendapat pahalanya seperti ibadah umroh. Terletak sekitar 3 km sebelah selatan Masjid Nabawi, Masjid Quba merupakan saksi perkembangan agama Islam. Masjid ini dibangun pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika pertama kali dibangun, masjid ini hanya memiliki atap dari pelepah pohon kurma. Meski telah berulang kali direnovasi, arsitektur tradisional masjid tetap dipertahankan. Masjid ini memiliki 6 kubah besar, masing-masing berdiameter 12 meter dan 56 kubah kecil berdiameter 6 meter. Begitu pentingnya Masjid Quba, Rasul bahkan menyatakan barang siapa yang singgah ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat akan mendapat pahala setara dengan melaksanakan ibadah umroh. Usai salat di Masjid Quba, jemaah bisa membeli aneka oleh-oleh, mulai dari kurma, minyak zaitun, buah tin hingga peci yang dijual sejumlah pedagang di kios-kios di halaman masjid. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.